anak-anak, kembali lagi pada materi selanjutnya adalah tematik. Nah, kali ini kita akan membahas tentang tematik PPKN. Kalian bisa buka bukunya halaman 188 ya. Nah, di sini ada materinya tentang bentuk keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana cara menghormati orang lain, nah kemudian bagaimana cara menghargai orang lain, saling tolong menolong. Nah, kali ini kita akan mengetahui tentang bentuk keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang itu juga berbeda-beda, tapi tetap kita kembali pada tujuan pertama, itu Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi kita ini, Indonesia ini mempunyai banyak suku. Nah, kita dari Kalimantan itu ada namanya dari suku Dayak, kemudian suku Banjar. Nah, kemudian daerah lain juga banyak tuh nak. Nah, sekarang kita ini akan mengetahui tentang bentuk corak kain tradisional yang itu merupakan juga ciri khas dari suatu daerah tersebut. Kalau daerah kita itu ada namanya kain sasirangan. Nah, itu adalah kain adat kita. Kalian bisa lihat bukunya halaman 189 di sini nak. Nah, kita akan belajar tentang ini tadi, bentuk keberagaman yaitu dari kain ya. Nah, kita lihat bukunya. Indonesia sangat kaya dengan keberagaman, misalnya keberagaman budaya termasuk corak kain tradisional. Kalimantan Selatan ini mempunyai corak kain yang khas yaitu sasirangan. Corak kain ini sangat khas menunjukkan dari Kalimantan. Sementara itu daerah Kalimantan Tengah mempunyai kain khas yaitu batik benang bintik, motifnya yaitu berupa batang garing atau simbol batang kehidupan bagi masyarakat Dayak, berupa mandau atau senjata khas suku Dayak, burung enggang yaitu elang Kalimantan dan belanga. Jadi daerah Kalimantan ini juga berbagai macam kain coraknya ya. Dari Kalimantan Selatan misalnya sasirangan, contohnya seperti ini nak, kain sasirangan ya yang umumnya, tapi sekarang banyak motifnya. Kemudian dari daerah Kalimantan lain yaitu Kalimantan Tengah, nah misalnya kayak Palangkaraya. Nah, seperti ini misalnya coraknya. Nah, ini beda lagi dengan kain sasirangan ya. Meskipun sama wilayahnya wilayah Kalimantan juga, tapi Kalimantannya yang berbeda. Jadi meskipun tadi berbeda kain, itu termasuk adalah ciri khas bangsa Indonesia tadi ya, yang berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ini juga dari daerah lain, ada yang namanya, kalian bisa lihat bukunya ya halaman 189, kain dengan motif tenun ikat khas dari Flores. Nah, tenun Flores mempunyai nilai seni yang tinggi dan indah. Pembuatannya memerlukan waktu hingga berbulan-bulan karena semuanya dilakukan secara tradisional. Artinya itu bisa dilakukan dengan tangan sendiri tanpa menggunakan pabrik. Maka oleh karena itulah kainnya juga mahal dan pembuatannya pun juga agak sulit, dan biasanya kain-kain seperti ini dipakai pada acara adat, misalnya seperti acara perkawinan atau ada acara daerah khas tertentu yang membutuhkan budaya adat, maka kain-kain seperti ini biasanya dipakai. Kemudian lagi ada yang namanya kain songket, berasal dari Sumatera Barat. Nah, itu cukup mahal nak, karena benangnya itu terbuat dari benang emas. Biasanya juga dibuat dengan melakukan alat tradisional ya. Kemudian lagi kain khas paling bawah yaitu namanya olus, yang berasal dari masyarakat Batak yaitu Sumatera Utara. Kain ini sering juga digunakan untuk acara adat suku Batak. Jadi wilayah-wilayah itu masing-masing mempunyai kainnya. Jadi kalau daerah Kalimantan Selatan maka biasanya yang dipakai adalah kain sasirangan, bukan kain olus, bukan kain songket, karena memang khas daerah tersebut ya. Kemudian halaman selanjutnya nak, ada lagi kain sasambo.
paling atas naklah, kain Sasambo merupakan kain khas dari 3 etnis ya, dari Nusa Tenggara Barat, suku Sasak di Lombok, Samawa di Sumbawa, dan Mombojo di Bima. Kain ini memiliki motif Sasambo, motif madesai atau mata sapi, motif kakando, dan lengge ya, atau rumah tradisional dengan kubah yang menyerupai kerucut. Nah, jadi beda-beda tadi intinya. Meskipun berbeda-beda kainnya, namanya, bahannya, motifnya, tetapi tetap berada dalam lingkungan wilayah Indonesia. Meskipun berbeda tadi, tetapi kita tetap bersatu ya. Inilah mengapa Indonesia itu disebut dengan terkenal dengan budaya dan segala sesuatunya itu berbeda-beda ya. Nah, dalam perbedaan kali ini pun kita tidak boleh menghina atau misalnya merendahkan khas-khas daerah lain. Kita harus tetap menghargainya ya. Semoga materi kali ini kalian juga bisa memahaminya. Salah-salah kata langsung mohon maaf. Untuk tugas nanti selanjutnya langsung kirim. Dadah, selamat pagi.